Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bu Alif. Nah, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, siapkan buku paketnya ya sambil melihat PowerPoint-nya Bu Alif. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya, yaitu IPS bab 2 kelas 4. Nah, masih ingat sumber daya alam dan pemanfaatannya? Nah, tujuan dari ini nanti akan menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia, persebaran sumber daya alam, dan manfaat dari sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu apa toh? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, penggolongan sumber daya alam ada dua, dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian, yaitu terdiri dari apa aja? Hayati dan non hayati. Nah, sumber daya alam hayati contohnya hewan dan tumbuhan. Kalau non hayati ada tanah, air, dan udara. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali jika telah habis atau dimanfaatkan manusia. Sebenarnya bisa, tapi membutuhkan waktu yang lama sekali. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui digolongkan menjadi 3. Pertama, sumber daya energi batu bara, contohnya sumber daya mineral logam emas, contohnya. Kemudian sumber daya mineral non logam, contohnya adalah belerang. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke. Nah, mari kita lihat video pembelajaran ya.
Nah, itu tadi adalah beberapa video tentang sumber daya alam dan cara pemanfaatannya. Nah, kita lanjut ya. Nah, persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran hasil tambang. Di situ ada petanya ya. Tambang itu paling banyak di mana ini? Nah, Sumatera juga ada, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Nanti kalau kurang jelas bisa dibuka paket halaman 32 ya. Nah, kita langsung aja. Nah, setelah persebaran kita masuk ke pemanfaatan sumber daya alam. Nah, pemanfaatan hasil pertanian, tanaman pertanian seperti ini ada padi, jagung, kentang dijadikan sebagai makanan pokok. Kalau perkebunan, ini contohnya di sini kakao, olahan makanan misalnya coklat. Ya biasanya anak-anak suka makan coklat ya. Nah, ini juga ada contoh video pemanfaatan perkebunan kelapa misalkan itu. Nah, itu tadi adalah contoh pemanfaatnya dari hasil perkebunan. Yang paling sering kita gunakan itu adalah kelapa ya. Kelapa itu bisa buat santan, buat sayur. Nah, ini dari hasil perkebunan. Kalau di Madiun kelapa kita beli, tapi kalau di Pacitan banyak sekali ya. Nah, sekarang yaitu pemanfaatan hasil peternakan. Nah, salah satunya di sini itu di situ ada sapi perah. Sapi bisa diambil susunya, dimanfaatkan untuk minuman. Juga kalau sapi peternak bisa untuk dagingnya. Kemudian ada pemanfaatan hasil laut. Contohnya di sini kerang mutiara. Nah, dijadikan perhiasan, cincin, kalung dan sebagainya. Nah, kemudian ada pemanfaatan hasil hutan. Itu bisa kayu, kemudian kalau di hutan ada lebah ya atau tawon, itu bisa digunakan madunya. Kalau pertambangan, contohnya di sini minyak bumi dan gas alam sebagai bahan kendaraan bermotor. Nah, sebenarnya Indonesia itu kaya akan hasil tambang, sumber daya alam, hutan dan sebagainya. Tolong dimanfaatkan dan dijaga lingkungannya agar lestari asri. Demikian pembelajaran IPS hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.